Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Syafitri, NPM 2019 43500 919. Pada video ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat dengan judul Perancangan Aplikasi Penjualan Merchandise K-pop pada Geoful Sunflower berbasis Android. Berikut ini merupakan tampilan project Android Studio yang sudah disinkronkan Gradle-nya. Berikutnya pada tampilan project di sebelah kiri, di sini terdapat berbagai macam activity yang telah dibuat, yaitu ada manifest, di dalamnya ada Android manifest XML, lalu ada Java, di dalam Java ini ada activity-activity yang sudah dibuat, lalu ada REST, di situ di dalamnya ada layout dan drawable, lalu di bawahnya ada Gradle script. Di bagian bawah sini ada event log. Di sini terdapat daemon started successfully. Lalu ada Gradle sinkronisasi finish. Jadi pastikan ini untuk demonnya started successfully dan Gradle sinkronnya finish, tidak error. Lalu untuk bagian background text-nya, pastikan updating index-nya itu sampai selesai, baru kita bisa mulai run aplikasinya. Pada bagian di atas ini terdapat emulator. Jadi kita bisa buat sendiri emulatornya seperti ini. Pixel 3 membuatnya di bagian device manager atau pakai emulator dari handphone sendiri. Untuk video ini saya pakai emulator dari handphone saya sendiri. Lalu berikutnya saya akan klik run select konfigurasinya. Lalu kita pindah ke bagian build-nya. Di sini kita bisa melihat proses dari build project-nya. Nah, pada sebelumnya saya sudah sinkronisasi Gradle-nya. Hasilnya build successful. Jadi pastikan sinkron Gradle-nya seperti ini. Pada tampilan ini, kita bisa cek build proses kita di bagian build output-nya. Di sini nanti akan terlihat projectnya berhasil atau tidak, ada error atau tidak, kita bisa ceknya dari sini. Berikut ini merupakan tampilan build outputnya sudah berhasil, yaitu build successful. Bisa dilihat ke atasnya tidak ada bagian error. Lalu di samping build ada run. Di sini kita bisa melihat proses dari aplikasinya yang sudah kita run di emulator kita. Jadi misalnya nanti kalau ada error pada project yang sudah di run ke emulator kita, maka bisa dicek di bagian tampilan run ini. Berikut tampilan aplikasi yang sudah di run ke emulator handphone. Lalu kita klik pada bagian aplikasi Full Sunflower. Pada halaman ini terdapat button mulai. Lalu kita klik, akan ada option di sini register atau login. Untuk user pertama kali diarahkan untuk pilih register. Lalu isi edit text yang di sini pertama ada nama depan, nama belakang, email, dan kata sandi untuk user. Setelah itu user diarahkan untuk klik bagian register. Setelah register berhasil, maka data user akan tersimpan pada Firebase. Lalu user bisa klik login sekarang untuk login akun di bagian atas edit text nama depan. Jika sebelumnya user klik login padahal belum register, maka pada halaman login ini terdapat register sekarang untuk user yang belum register. Bisa diklik, nanti akan diarahkan ke halaman register. Lalu pada halaman login ini user akan diarahkan untuk mengisi email. Lalu kata sandi tadi yang sudah dibuat pada halaman register. Lalu jika user lupa kata sandi, maka tersedia option lupa kata sandi, nanti bisa diklik, akan diarahkan untuk mengubah kata sandi baru ke email user. Lalu kemudian jika user sudah selesai, maka bisa diklik login. Berikut merupakan halaman utama dari aplikasi. Di sini terdapat produk spesial pada di bagian atas sini. Lalu di bawah sini ada bagian best deal atau
produk-produk best deals. Lalu di bawahnya ada bagian produk-produk best products. User bisa men-scroll ke bawah untuk melihat produk. Lalu jika user ingin melihat produk di bagian spesial produk, maka jika diklik, seperti pada tampilan detail produk berikut ini, terdapat nama produk, deskripsi produk, harga produk, dan gambar produk. Lalu kemudian jika user ingin melihat produk di bagian best deals, maka jika diklik, tampilannya seperti berikut ini. Jika ingin keluar dari halaman detail produk, maka user bisa klik bagian X di sebelah kiri atas. Lalu jika user ingin melihat detail produk pada bagian best product, maka tampilannya akan seperti berikut ini. User bisa klik X pada bagian kiri atas untuk keluar dari halaman detail produk. Jika user sudah ingin membeli produk yang sudah dipilih, maka user bisa klik keranjang, maka akan tersimpan pada keranjang database. Lalu jika user pindah ke menu keranjang, tampilannya seperti ini. Lalu di sini user bisa melihat kembali detail produk dari produk yang sudah dipesan, bisa juga menambahkan atau mengurangkan produk yang ingin dipesan. Berikut tampilan dari hapus item dari keranjang, bisa diklik yes. Lalu jika user sudah ingin membeli produk yang sudah dimasukkan ke keranjang, user bisa klik pada button checkout. Maka selanjutnya akan diarahkan ke halaman pembayaran. Di sini terdapat penjelasan untuk metode pembayarannya. Lalu di bagian alamat pengiriman bisa diklik. Kalau belum punya, user bisa klik sebelah kanan ada simbol plus. Nanti akan diarahkan ke halaman alamat untuk mengisi alamat. Contoh pengisiannya seperti berikut ini. Lalu setelah selesai, user bisa klik simpan, nanti alamat akan tersimpan pada database Firebase. Berikut tampilan alamat yang sudah tadi disimpan, Office, bisa diklik saja, user ingin dikirim kemana produknya. Lalu setelah itu ada tampilan produk yang dipilih, jumlahnya, dan total harga. Lalu jika user klik pesan sekarang, maka ada pilihan order item, pilih yes atau no. Jika user klik yes, maka data order akan tersimpan pada Firebase. Lalu jika user pindah ke halaman akun, maka di sini ada berbagai macam pengaturan. User bisa menonaktifkan atau mengaktifkan notifikasi. Lalu pada menu Edit Profile Details, di sini user bisa mengubah gambar profile, lalu nama depan dan nama belakang. Pada menu ini, user bisa mengubah kata sandi dengan mengetikkan email user. Lalu setelah itu, klik button kirim. Nanti user akan menerima email, nanti akan diarahkan untuk mengubah kata sandinya. Lalu setelah selesai, user bisa klik button simpan, nanti data ini akan tersimpan pada database. Lalu berikut adalah tampilan ketika user klik menu semua pesanan. Di sini terdapat order yang sudah dipesan oleh user dengan tampilan warna yang berbeda-beda. Di situ mengartikan dari orderan user sudah di tahap berapa. Jika merah maka artinya cancel. Lalu jika kuning itu masih order, hijau itu ketika orderan user berada di tahap confirm, lalu tahap ship dan tahap delivered.
Lalu berikutnya pada menu pembayaran, di sini terdapat penjelasan metode pembayaran. Lalu alamat user, di sini user bisa menambahkan alamatnya. Lalu jika user ingin logout dari aplikasi, maka bisa diklik pada bagian akun logout, nanti akan pindah ke halaman option register atau login. Berikut sudah selesai, saya jelaskan aplikasi yang digunakan user, yaitu aplikasi Full Sunflower. Maka berikutnya kita akan pindah ke project untuk aplikasi admin. Berikut tampilan loading dari project admin produk saat kita buka. Saat sudah selesai loading, maka tampilannya akan seperti ini untuk project admin produk yang sudah sinkron Gradle-nya. Pada tampilan berikut ini di bagian app, di sini ada manifest, di dalamnya ada Android manifest XML. Lalu di bagian Java ada activity project. Lalu di bagian REST ada layout dan drawable-nya untuk project. Lalu ada Gradle script. Sama seperti project sebelumnya, di sini untuk emulatornya saya menggunakan emulator dari handphone saya sendiri. Tapi jika ingin menggunakan emulator buatan dari Android Studio, bisa dipilih Pixel 3 atau buat device manager baru untuk emulator baru. Lalu kemudian bisa diklik run select configuration-nya untuk running aplikasinya ke emulator. Lalu kita pindah ke arah build. Di sini dapat dilihat proses build-nya ke emulator kita. Ditunggu untuk loadingnya beberapa menit. Jika build berhasil, maka di sini akan ada keterangan Gradle build finish. Lalu ada build successful. Di sini juga bisa dilihat proses dari build-nya itu tidak ada error. Lalu kita pindah ke bagian run. Di sini terdapat proses saat aplikasi di run ke emulator. Jika ada error, maka bisa diperiksa di sini. Lalu sekarang selanjutnya kita buka aplikasi admin produk yang sudah di running sebelumnya. Pada app admin produk, di sini hanya terdapat satu halaman. Hanya untuk admin menginput produk. Pertama, admin akan menginput nama produk. Lalu di bawahnya kategori produk. Lalu admin akan menginput deskripsi produk. Setelah itu, admin akan menginput harga produk, lalu kemudian diskon produk dengan menggunakan koma. Lalu pada bagian detail produk ini untuk seperti produk yang menggunakan size, ukuran, lalu ada warna. Tapi karena produk yang kita input tidak menggunakan size dan warna, maka kita tidak akan mengisinya. Lalu untuk input gambar, di sini admin akan memilih gambar untuk diinput pada database yang nantinya akan muncul pada app Full Sunflower. Setelah data produk sudah selesai semua diinput, maka admin akan diarahkan untuk klik button save di pojok atas kanan. Dan produk akan tersimpan pada database. Kemudian berikutnya merupakan tampilan dari database di Firebase. Lalu kita klik Firestore Database. Di sini akan muncul Cloud Firestore-nya, yaitu database yang sudah tersimpan yang sudah kita input sebelumnya. Di sini pertama terdapat database produk yang sudah kita input sebelumnya. Di dalam field-nya di sini terdapat kategori, colors, description, ID, produk, image, nama produk, diskon produk, harga produk, dan size produk. Di sini dapat dilihat berbagai macam produk yang sudah kita input sebelumnya. Lalu kita pindah ke database orders di mana sebelumnya user sudah menginput orderan mereka sebelumnya. Bisa dilihat di sini di dalam filter terdapat detail dari ordernya, yaitu terdapat alamat user serta produk yang diorder user. Lalu pada bagian order status, di sini admin bisa merubah
status order user sesuai dengan tahapan orderan user. Lalu sekarang kita pindah ke database user. Pada database user ini terdapat collection, yaitu address atau alamat user yang sudah disimpan sebelumnya, lalu ada order yang sudah diorder oleh user sebelumnya, dan ada cart bila user memasukkan produk ke dalam keranjang. Bisa dilihat di dalam collection ordersnya, di sini ada orderan yang sudah diorder oleh user. Dalam database-nya, di bagian field usernya, di sini terdapat keterangan data usernya yang sudah disimpan sebelumnya saat register aplikasi. Lalu kita pindah ke database bagian storage. Di sini terdapat database dari gambar-gambar yang sudah diinput, meliputi gambar dari produk dan gambar profile user. Bisa kita lihat di sini salah satu contoh gambar produk yang tersimpan dalam database. Lalu kita pindah ke database gambar profile user. Di sini bisa kita lihat jika user sudah menginput gambar profilnya, maka akan tersimpan pada bagian database storage ini. Lalu kita pindah ke bagian database authentication. Di sini terdapat email yang sudah authentication dengan Firebase. Baik, saya sudah selesai menjelaskan keseluruhan demo dari aplikasi yang telah saya buat. Sekian dari saya, jika ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.